Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Iya, berjumpa lagi, dan kali ini ada satu pertanyaan yang sering saya sering bertanya gitu ya kepada teman-teman ya. Dalam hidup nih ya, kalau kita bicara tentang marah dulu baru mikir atau mikir dulu baru marah? Nah, coba jawab. Biasanya gimana? Kita marah dulu ya. Marah dulu baru mikir. Nah, ini masih mending loh. Kok masih mending? Marah dulu baru mikir masih mending. Iya. Karena sebagian besar orang marah, habis marah nggak mikir. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ketika Anda sudah marah, Anda merasa plong nyaman, tapi Anda pernah nggak berpikir tentang orang yang dimarahi? Bagaimana perasaan orang yang dimarahi? Bagaimana orang yang kita marahin bisa jadi nangis, bisa jadi kecewa, bisa jadi stres, sedih. Anda pikirkan ya efeknya. Nah, seringkali itu diabaikan atau tidak terpikirkan. Nah, ada pertanyaan sederhana, maka marah dulu atau mikir dulu? Ya, kalau kita bicara tentang marah dulu, ya, itu nggak mikir perasaan orang, maka ya, ini problemnya menjadi besar. Ya, tadi Bapak Ibu teman-teman, ya, yang mendengarkan siaran ini, ya, ada kabar baiknya. Suka marah, nggak mikir aja masih ada kabar baiknya. Iya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya Anda masih kalah dengan tetangga saya. Tetangga saya itu marah, nggak ada pagi, siang, sore, malam, pokoknya hobinya marah. Iya. Tahu nggak bedanya suka marah dengan hobi marah? Oh, suka marah itu, ya dia suka marah. Tapi kalau hobi marah itu, ya, ketemu temen misalnya, badan lu kenapa sih pegel-pegel nih kayaknya ya? Dari tadi begini melulu, goyang-goyang. Enggak, ini pegel-pegel karena hari ini belum marah-marah. Nah, itu udah hobi marah. Atau hari ini kalau belum marah 3 kali sehari, kayak minum obat gitu. Rasanya kok badanku nggak enak. Kalau udah marah kayaknya plong. Nah, itu hobi marah. Nah, kita balik lagi. Anda yang punya hobi marah, suka marah, ada kabar baiknya bahwa Anda masih kalah dengan tetangga saya. Nah, tetangga saya itu pagi, siang, sore, malam marah. Tukang sayur lewat marah, orang jogging lewat marah, tukang bakso lewat marah. Siapapun tintang marah. Ada yang ribut marah, tukang sampah lewatnya marah. Ya, luar biasa kan? Ada yang seperti itu. Loh, ada ya? Ada. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman ya mau tahu, saya kenalkan tetangga saya. Namanya si Guguk. Guguk, ya, seekor anjing. Ya, si Dogi. Bisa bayangkan, si Guguk ini, dia nggak mau tahu. Dia pengen marah aja. Lalu, kalau Anda hanya bisa marah tanpa berpikir, apa bedanya Anda dengan si Guguk ini? Nah, ini pertanyaannya penting. Kalau Guguk diajarin dharma, diajarin kebenaran, diajarin sila, sulit dia terima. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan menerima dharma. Tapi Bapak Ibu teman-teman, Anda manusia, sebagai manusia, kita punya kemampuan memahami dharma, membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Di saat inilah kita mulai belajar. Kalau kita tidak mau belajar, terus apa bedanya kita dengan dia, dengan tetangga saya ini? Kalau Anda sudah puas dengan kondisi ini, ya sudah. Ya, siapa yang bisa jelaskan lagi? Nggak bisa. Ya. Tetapi kalau Anda merasa bahwa perilaku, sikap, kalimat-kalimat yang Anda berikan itu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekali lagi, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena dalam kemarahan, ya, Anda akan kehilangan kesabaran. Dalam kemarahan Anda akan menyakiti banyak orang. Dalam kemarahan Anda akan memiliki banyak penyakit. Karena Anda menyakiti diri Anda sendiri. Dalam kemarahan biasanya orang bisa kena stres, stroke, jantung. Banyak penyakit muncul. Banyak penyakit tiba-tiba mendadak bisa membuat Anda meninggal. Dalam kemarahan Anda tidak bisa mengontrol diri. Dalam kemarahan Anda tidak bisa berpikir jernih. 1001. Ya, negatif dari kemarahan. Kalau Anda menyadari hal ini, maka saatnya Anda punya kemampuan untuk menentukan mau belajar, berpikir sebelum marah atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk berpikir sebelum marah? Caranya adalah Anda harus memahami dharma. Sekali lagi, ajaran Buddha ini bukan hanya sekedar teori di atas kertas, bukan hanya sebuah buku yang dibaca, ya saya sudah baca bukunya. Tetapi apa yang Buddha ajarkan
adalah sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita melihat apa yang Buddha ajarkan tentang kemarahan ini, bahwa kita manusia ini diciptakan pada dasarnya, bukan diciptakan, ya, terlahir pada dasarnya kita punya kemampuan untuk mengendalikan yang namanya ego, kemarahan diri. Pengendalian terhadap diri ini menjadi penting. Bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia dikendalikan oleh kemarahan, oleh keinginan, oleh nafsunya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri kita? Ini kuncinya. Kalau kita ingin mengendalikan kemarahan, kemarahan adalah salah satu bagian dari efek dari ketidakmampuan kita mengontrol. Tapi kalau kita mampu mengontrol, maka kita mampu mengontrol kemarahan ini dan bisa membuat diri kita lebih bahagia. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ya, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa tips yang mungkin bisa Anda praktekkan. Ya. Jadi yang pertama, sebelum Anda marah, Anda belajar untuk diam. Jadi ketika Anda emosi atau melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda tidak menyukai sesuatu, atau Anda tidak bisa menerima sesuatu, Anda bisa belajar untuk diam. Sulit kadang-kadang mulut ini ya, suruh diam. Aduh, gimana gitu ya. Ini kan air dia emosi, ntar gue diem penyakit dalam katanya. Bukan, enggak. Kenapa? Karena ketika Anda keluarkan kalimat dalam kondisi kemarahan, maka yang muncul adalah kalimat-kalimat buruk. Enggak ada yang namanya kalimat cinta kasih keluar dari orang yang lagi memiliki kemarahan. Jadi daripada kalimat itu menyakiti orang, kalimat itu membuat sesuatu tidak bisa terkendali, gitu ya, membuat menjadi serumit, akan muncul masalah-masalah, lebih baik Anda diam. Belajar untuk diam tidak mudah, iya, perlu latihan, perlu proses, tapi Anda punya tekad untuk lakukan itu fine, dimulai dari tekad. Anda bertekad ketika lagi marah, diam dulu. Ya. Setelah itu Anda coba keluar dari titik panasnya kemarahan. Contoh ketika Anda lagi marah dengan seseorang, iya, Anda sudah diam, tapi kalau Anda dengerin dia terus, problem. Sebisa mungkin Anda keluar dari titik problemnya. Anda keluar menghindar. Jadi ketika Anda menghindar, Anda mengalihkan perhatian. Jadi tidak terjebak ke dalam api. Contoh misalnya ya, Anda lagi macet nih tengah jalan, melihat mobil di depan nggak bergerak. Aduh, ini mobil nggak benar. Kenapa segala macam? Bla bla bla. Anda muncul kenapa? Anda perhatiannya kepada mobil di depan nggak mau jalan. Anda perhatikan, fokus Anda pada kemacetan. Coba Anda perhatikan hal lain. Oh iya, ini ada buku di samping. Lagi macet. Oh, coba baca bukunya. Ya. Atau Anda bisa melihat atau mendengarkan lagu. Alihkan perhatian Anda. Ya, jadi tadi diam, kemudian alihkan perhatian Anda sehingga Anda tidak terganggu oleh objek yang membuat Anda marah. Ya. Berikutnya, dalam kemarahan, jangan pernah membuat keputusan-keputusan, terutama keputusan yang fatal. Ya, dalam rumah tangga banyak kata-kata cerai, kata-kata yang menyakitkan itu muncul ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, jadi hindari membuat keputusan-keputusan yang pada akhirnya Anda sesali. Kemudian berikutnya lagi, ketika Anda marah, Anda harus mulai berlatih melihat ke dalam. Nah, ini prosesnya tentu tidak sesederhana yang saya katakan. Anda harus belajar. Belajar apa? Kontemplasi. Salah satunya melalui meditasi. Salah satunya lagi melalui perenungan-perenungan, ketenangan batin, melatih diri. Ya, saya juga sarankan Bapak Ibu teman-teman banyak belajar buku-buku Dharma, berdiskusi Dharma. Dari sana kita bisa mengetahui bahwa ketika kita damai, bahagia, tentram, damai, maka kita akan menemukan dunia ini yang sebenarnya kita akan merasakan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ya hari ini kalau kita masih memiliki kemarahan dalam diri kita, ya fine, ya. Mungkin ini adalah sebuah karakter kebiasaan. Mungkin ini juga sudah terjadi bertahun-tahun yang lampau. Tapi kalau kita tidak merubahnya, tidak punya niat atau tekad untuk merubahnya, ini yang jadi problem. Kita semua punya kesempatan, kita semua punya kemampuan untuk merubah ini semua, ya. Jadi bukan hanya secara pasif merubah kemarahan dengan diam, tidak membuat keputusan, menghindar, tapi Anda harus mulai aktif. Bagian keempat lah, Anda harus aktif menemukan titik di mana Anda bisa marah. Titik atau akarnya. Akarnya apa? Ketidakpuasan.
ketidaksukaan. Nah, di sana kita mulai belajar puas diri dan bersyukur. Bagaimana caranya? Lihatlah penderitaan-penderitaan orang lain yang dimarahi misalnya. Kemudian menyadari bahwa saya juga tidak suka dimarahi. Siapa sih yang suka dimarahi? Nggak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang suka dimarahi. Bahkan kepada seekor binatang pun mereka tidak suka dimarahi. Bahwa manusia maupun semua makhluk ingin bahagia, tidak ingin menderita. Ketika kita marah, ketika kita menerima kemarahan, dua-duanya sama. Ketika kita memberikan kemarahan kita atau kita menerima kemarahan orang lain, dua-duanya menyakitkan. Dua-duanya membuat kita menderita. Sehingga dengan kesadaran ini kita mau bahagia. Bagaimana caranya? Hindari itu. Jadi, kalau orang lain tidak bisa kita kendalikan, tapi diri kita bisa. Kalau Anda katakan, aduh, saya dari lahir memang sudah keluarnya, udah DNA-nya tukang marah. Nggak ada. Bapak Ibu teman-teman, nggak ada yang DNA tukang marah. Marah itu karakter. Karakter itu dimulai dari pola dan kebiasaan. Pola dan kebiasaan itu adalah apa yang Anda lakukan setiap saat. Iya. Jadi, mindset, ubah. Ketika mindset pikiran Anda berubah, maka kalimat keluar, kata-kata juga berubah. Kalimat keluar berubah, maka tindakan berubah. Jadi pikiran, ucapan, tindakan adalah satu kesatuan. Anda rubah pikiran Anda. Buddha jelaskan pikiran berkelompok segalanya. Kalau Anda rubah pikiran Anda, belajarlah menjadi lebih berwelas asih. Meta. Ya. Lebih berbelas kasihan. Karuna. Lebih berempati. Mudita. Lebih seimbangkan batin Anda, tidak terpengaruh, tidak terguncang. UPK. Anda kembangkan Brahma Wihara ini. Meta, Karuna, Mudita, UPK. Memiliki cinta kasih, memiliki belas kasihan, memiliki empati, merasakan penderitaan makhluk lain, dan memiliki ketenangan keseimbangan batin tidak terpengaruh. Maka di saat itu Anda sudah memiliki kualitas-kualitas untuk mengendalikan kemarahan. Dan ini semua perlu latihan. Anda memiliki teorinya, fine, bagus. Tapi Anda juga memiliki kemampuan untuk melatih semua teori ini menjadi kenyataan. Butuh proses, iya. Butuh waktu, iya. Tapi kalau Anda tidak lakukan, pasti problem. Jadi kemarahan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan atau sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Bapak Ibu teman-teman punya kemampuan untuk itu. Banyak sekali tokoh-tokoh orang-orang yang kita kenal yang ketika dihina pun mereka cuma senyum. Karena Bapak Ibu teman-teman, ketika Anda melihat kemarahan ini seperti sampah. Ketika orang lain memberikan hinaan, celaan, kemarahan kepada kita, orang sedang melempar sampah kepada kita. Kita punya hak untuk menerima atau tidak. Kalau Anda tidak terima, ya udah. Setelah Anda mendengarkan, Anda singkirkan. Demikian juga, kalau Anda memiliki banyak sampah batin dalam pikiran Anda, maka Anda akan mudah marah. Jadi belajarlah kurangin. Kurangin sampah batin artinya apa? Kurangin lagi rasa ketidakpuasan. Ya. Belajarlah untuk menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Yaitu apa? Perbedaan. Anda berbeda dengan orang lain berbeda dengan Anda, terimalah. Anda akan lebih toleran. Yang kedua, menerima ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai harapan Anda, yang tidak sempurna. Istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita, semua tidak sempurna. Terimalah. Kita nggak bisa berharap semuanya sempurna. Yang ketiga, terimalah perubahan. Semuanya berubah. Apa yang kita beli bisa rusak. Apa yang kita jaga baik-baik bisa rusak. Anda punya mobil, Anda rawat setiap hari. Ketika di jalan tiba-tiba serempet motor, rusak. Yang nyerempet udah pergi. Terus Anda marah seharian. Anda tidak bisa kendalikan sesuatu yang rusak di hadapan Anda. Iya. Semua berubah. Semua tidak tetap, semua tidak kekal. Yang cuma perlu Anda lakukan, terimalah. Kemudian maafkanlah, lepaskanlah, jangan menjadi beban. Dan akhirnya Anda baru bisa bersyukur, berpuas, ya, menghargai apa yang telah Anda miliki. Jangan menyia-nyiakannya. Di saat itulah Anda baru bisa mengendalikan
kemarahan-kemarahan Anda, kekecewaan Anda, kesedihan, ketidakpuasan Anda. Semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.